Timnas U17 akhirnya gagal meraih gelar Piala Kemerdekaan setelah di pertandingan terakhir mereka kalah saat melawan Mali. Hasil yang sebelumnya memang sudah diprediksi jika Timnas Mali akan menjadi batu sandungan bagi tim Garuda. Bagaimana tidak? Karena wakil Afrika tersebut bukanlah tim sembarangan. Selain memiliki teknik yang sangat baik, para pemain Mali juga memiliki keunggulan dari segi fisik hingga postur pemain. Hal inilah yang benar-benar dimanfaatkan oleh mereka untuk mengalahkan Indonesia. Kini meski menjadi juara Piala Kemerdekaan, para pemain Mali tetap memberikan respek kepada Indonesia. Bahkan setelah pertandingan, para pemain dan pelatih saling bertemu satu sama lain. Hal itu ternyata juga dilakukan oleh fans Mali yang rela datang jauh-jauh ke Medan. Meski negaranya berhasil menjadi juara, namun fans Mali tetap memberikan respek kepada Indonesia selaku tuan rumah. Dan untuk itu, inilah cerita di balik pertandingan antara Indonesia melawan Mali di ajang Piala Kemerdekaan. Ya, dalam pertandingan melawan Mali, Coach Nova memutuskan untuk memainkan sebagian besar pemain utamanya. Pemain seperti Mirza, Evandra Florasta, Matthew Baker hingga Fadly Alberto turun sejak menit pertama. Dengan turunnya pemain tersebut, diharapkan Timnas Indonesia mampu meredam kekuatan dari Timnas Mali yang terkenal kuat. Saking kuatnya, mereka sudah mampu mencetak 9 gol dari 2 pertandingan yang dimainkan. Gol itu dicetak oleh Timnas Mali saat melawan Uzbekistan dan Tajikistan. Untuk rinciannya 5 gol ke gawang Uzbekistan, sementara sisanya ke gawang Tajikistan. Pertandingan antara Indonesia melawan Mali akhirnya dimulai. Seperti biasa, Timnas Mali langsung mengendalikan permainan. Sementara Timnas Indonesia masih sesekali mencari celah untuk melakukan serangan balasan. Peluang demi peluang akhirnya didapatkan oleh Timnas Mali. Namun peluang tersebut masih gagal membuahkan gol akibat performa Dava yang cukup bagus di bawah mistar tim Garuda. Kesabaran dari Timnas Mali akhirnya membuahkan hasil. Diawali sebuah umpan silang dari sisi kiri, Zumania Balo berhasil menyambut dengan tandukan keras yang menjebol gawang Indonesia. Timnas Mali kemudian unggul 1-0. Selang beberapa menit kemudian, Seydou Dembélé yang mendapatkan ruang tembak berhasil melepaskan sepakan jarak jauh yang gagal dibendung Dava. Gol kembali tercipta dan Timnas Indonesia tertinggal 2-0. Tak mau menyerah begitu saja, Timnas Indonesia akhirnya mampu memperkecil ketinggalan lewat gol yang dicetak oleh Fadly Alberto. Pemain berusia 17 tahun itu sebelumnya memanfaatkan lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Timnas. Skor 2-1, kemudian bertahan sampai babak pertama selesai. Dan di babak kedua, skor tersebut tetap sama sehingga Mali berhasil mengalahkan tuan rumah Indonesia. Pembuktian pelatih Mali atas ucapannya sebelumnya. Setelah mampu mengalahkan Timnas Indonesia, itu berarti Timnas Mali resmi dinobatkan sebagai juara Piala Kemerdekaan. Mereka juara dengan poin sempurna, yakni 9 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Hal itu tentunya membuat kita jadi teringat soal ucapan pelatih Mali sebelumnya, di mana dirinya datang ke Indonesia untuk menang dan itu sudah mereka wujudkan dengan menjadi tim terbaik di turnamen.
Persiapan untuk menghadapi Piala Dunia terus kami matangkan. Kami datang ke sini untuk menang. Kami akan bermain untuk menang. Dan itu terus kami tanamkan agar tim bisa terus menang di setiap laga, kata Adama Diallo pada media. Apa yang ditunjukkan oleh Timnas Mali selama Piala Kemerdekaan memang layak mendapatkan pujian. Sebagai salah satu kekuatan besar dari Afrika, Mali benar-benar tampil mendominasi di ajang Piala Kemerdekaan. Kini hasil tersebut bisa mereka manfaatkan untuk menatap Piala Dunia yang sebentar lagi akan dimulai di Qatar. Coach Nova evaluasi dan belajar dari hasil pertandingan versus Mali. Sementara itu, setelah dikalahkan Timnas Mali, Coach Nova langsung memberikan komentarnya. Menurutnya, para pemainnya telah belajar dari Timnas Mali dan itu adalah sebuah hal yang positif. Pelatih asal Semarang itu juga akan melakukan evaluasi sekaligus untuk menentukan pemain mana saja yang layak dibawa ke Piala Dunia pada November mendatang. Saya senang pemain banyak belajar melawan Mali. Setelah ini pasti akan evaluasi mengenai performa pemain dan kita lihat siapa pemain yang akan kita bawa. Harapan kedepannya mereka berkembang, kata Nova Arianto dikutip dari CNN. Di Piala Dunia nanti lawan dari Timnas Indonesia pastinya sangat berat. Salah satu lawan yang bakal mereka hadapi adalah Zambia, tim yang sama-sama berasal dari Afrika. Maka dari itu, Coach Nova harus melakukan analisa bagaimana melawan tim-tim yang berasal dari mana. Selain itu, Timnas Indonesia juga akan melawan raksasa sepak bola, yakni Brasil, yang pastinya bakal menjadi ujian besar bagi Putu Panji dan kawan-kawan. Respect Mali dan fansnya setelah menjadi juara Piala Kemerdekaan. Indonesia tampaknya beruntung mengundang tim seperti Mali. Alasannya adalah karena tim tersebut tidak aneh-aneh dan tidak kebanyakan drama di lapangan. Soal juara, mereka juga layak karena tim mereka memang kuat. Sebagai timbal positifnya, Timnas Indonesia bisa banyak belajar dari Timnas Mali. Seperti yang dikatakan oleh Coach Nova, tadi dirinya yakin jika para pemainnya telah mengambil banyak pelajaran dari lawannya tersebut. Tak hanya Timnas Mali, respect ternyata juga ditunjukkan oleh fans mereka yang rela datang jauh-jauh ke Medan. Umumnya, fans Mali adalah orang Mali asli yang kebetulan ada urusan di Jakarta, entah itu untuk sekolah maupun bekerja. Mumpung negaranya main di Indonesia, maka digunakan mereka untuk memberikan dukungan secara langsung. Dan secara mengejutkan, saat ditemui oleh salah satu influencer Indonesia, ternyata fans Mali sudah sangat fasih berbahasa Indonesia. Dengan supporter dari Mali, bonjour, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Ça va. Vous êtes où ici? Vous êtes à Jakarta? Oui, nous sommes à Jakarta ici. Et vous venez spécialement à Medan? À Medan pour les matchs, pour les spectacles. Waouh! Pour l'amour du pays. Pour l'amour du pays. Ah, c'est bien. Faut mouiller le maillot, hein? Oui, le maillot. Vous parlez indonésien, non? Oui, Un peu? Nama kamu siapa? nama saya Muhammad. Mohamed? Nama saya Syahibah. Syahibah? Muhammad Sila. Muhammad Sila. Kalian main bola nggak? Iya, kita Main juga? Iya, kita main juga. Ustaz? Oke, nanti kita main di Jakarta ya? Oke, insyaallah. Makasih ya. Iya. Merci. Berhubung sudah lama berada di Indonesia, maka fans Mali pastinya sudah tidak asing dengan beberapa budaya sepak bola di tanah air. Salah satunya adalah tradisi tanah airku, yang setelah pertandingan selesai pasti dilakukan. Dan mereka pastinya ikut merasakannya, karena itu memang rutin dilakukan oleh pemain timnas. Selain tradisi tanah airku,
Para pemain timnas Indonesia biasanya juga melakukan tradisi mengelilingi stadion dan menemui ultras untuk bernyanyi bersama-sama. Kini, meski gagal meraih gelar juara, namun performa dari timnas Indonesia dapat dikatakan cukup bagus. Dalam 3 pertandingan yang dimainkan, Evandra dan kawan-kawan mampu meraih 1 kemenangan, sekali seri, dan 1 kali kekalahan. Hasil yang membuat Indonesia harus puas berada di posisi runner-up dengan 4 poin. Sementara peringkat ketiga dan keempat ditempati oleh Tajikistan dan Uzbekistan yang di pertandingan terakhir cuma bermain imbang. Jadi itulah cerita di balik pertandingan Indonesia melawan Mali di ajang Piala Kemerdekaan.